Halo Bapak Ibu, pernah nggak merasa cepat lelah, pegal di punggung, atau sering buang air kecil malam-malam? Hati-hati, bisa jadi itu bukan sekadar tanda usia, tapi pertanda ginjal mulai lemah. Hari ini saya akan bocorkan 9 tanda ginjal mulai bermasalah yang sering kita abaikan. Tapi sebelum saya buka semuanya, bantu saya ya Bapak Ibu, tekan like dan subscribe supaya makin banyak orang tahu cara menjaga ginjal tanpa obat mahal. Oh iya, tulis juga di komentar, Bapak Ibu usia berapa dan dari daerah mana? Biar kita bisa saling kenal dan saling mendoakan kesehatan. Pernahkah Anda menyadari bahwa di dalam tubuh kita ada 2 organ kecil yang bekerja tanpa henti? Bahkan ketika kita tidur nyenyak di malam hari, keduanya tidak pernah berhenti sejenak. Tidak pernah meminta waktu untuk beristirahat. Mereka diam, tidak bersuara, tetapi setiap detik menjaga agar hidup kita tetap berjalan dengan baik. Organ kecil itu adalah ginjal. Sepasang penyaring alami tubuh yang perannya jauh lebih besar dari yang sering kita bayangkan. Setiap hari, kedua ginjal kita menyaring lebih dari 180 liter darah. Mereka memisahkan racun dan limbah, menyeimbangkan kadar cairan, menjaga tekanan darah tetap normal, bahkan ikut berperan menjaga kekuatan tulang. Semua pekerjaan berat itu dilakukan dengan tenang, tanpa kita sadari sedikit pun. Bayangkan, ketika Anda tidur lelap, ginjal tetap setia bekerja, membersihkan darah dari zat-zat berbahaya agar esok pagi Anda bisa bangun dengan tubuh yang segar. Namun, seperti mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa henti, ginjal pun bisa mengalami kelelahan. Masalahnya, ginjal tidak pernah memberi tanda yang keras. Tidak ada rasa sakit menusuk, tidak ada gejala mencolok yang membuat kita waspada. Sebagian besar orang baru menyadari ada masalah ketika kondisinya sudah parah, saat tubuh mulai membengkak, napas terasa pendek, atau ketika dokter dengan suara hati-hati mengatakan, fungsi ginjal Anda tinggal 30%. Di saat itu, penyesalan hampir selalu datang terlambat. Bukan karena rasa sakitnya, tapi karena selama ini kita tidak mendengarkan sinyal halus yang sebenarnya sudah lama dikirim oleh tubuh kita sendiri. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, ginjal itu sabar, tapi jujur. Ia tidak pernah marah, namun tidak bisa menipu. Setiap kebiasaan yang salah, menunda minum air, terlalu banyak garam, atau terlalu sering minum obat nyeri tanpa pengawasan, semuanya dicatat oleh ginjal. Ia tetap bekerja tanpa protes, tapi ketika tiba waktunya, ia akan memberi tanda lembut seolah berbisik, "Saya mulai lelah." Sayangnya, banyak dari kita tidak mendengarkan bisikan itu. Kita baru bereaksi ketika tubuh sudah menjerit. Padahal, jika kita mau peka sedikit saja, banyak penyakit bisa dicegah. Banyak orang bisa hidup lebih lama dan sehat tanpa harus bergantung pada obat atau cuci darah seumur hidup. Perkenalkan, saya Dr. Irma. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah mendampingi banyak pasien lansia di berbagai daerah di Indonesia. Dari Surabaya, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar. Dari sekian banyak pengalaman itu, saya menemukan satu pola yang berulang. Kebanyakan orang baru datang ke dokter ketika ginjalnya sudah dalam kondisi yang parah. Mereka masih bisa berjalan, tersenyum, bahkan bercanda dengan keluarga, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjal mereka hampir habis. Saya masih ingat seorang ibu dari Kediri yang datang bersama anaknya. Ia tampak tenang, hanya mengeluh sedikit bengkak di kaki dan sering buang air kecil di malam hari. Tapi setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya tinggal 3,5%. Ia menatap saya lama dan berkata pelan, "Dok, saya tidak merasa sakit apa-apa." Dan disitulah letak bahayanya. Ginjal tidak menjerit seperti lambung saat luka, atau jantung saat bermasalah. Ia rusak perlahan, diam-diam, hanya meninggalkan tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan, rasa lelah yang dianggap wajar karena usia, wajah yang sedikit sembab, atau warna urin yang berubah. Padahal semua itu sebenarnya adalah pesan lembut dari tubuh yang sedang meminta perhatian. Sekarang, saya ingin Anda yang sedang menonton berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya benar-benar mendengarkan tubuh saya sendiri? Terlalu sering kita sibuk mengurus orang lain, anak, cucu, pekerjaan, dan keluarga, hingga lupa bahwa tubuh kita juga butuh dijaga. Saya tidak ingin Anda menyesal seperti banyak pasien saya dulu. Karena yang paling menyedihkan bukanlah penyakitnya, melainkan kata-kata yang keluar dari mulut pasien dengan mata berkaca-kaca, "Seandainya saya tahu lebih cepat, Dok."
Video ini tidak saya buat untuk menakut-nakuti. Saya membuatnya agar Anda bisa memahami tubuh sendiri dengan cara yang sederhana dan alami. Saya ingin membantu Anda mengenali tanda-tanda awal ginjal mulai melemah sebelum terlambat. Karena kabar baiknya, jika diketahui sejak dini, fungsi ginjal masih bisa dijaga, bahkan distabilkan tanpa obat mahal. Dengan sedikit perubahan dalam pola makan, kebiasaan tidur, dan cara berpikir, tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menulis di kolom komentar, usia Anda dan dari kota mana Anda menonton video ini. Saya ingin tahu seberapa luas komunitas kita, para pejuang kesehatan lansia yang ingin hidup sehat secara alami. Dari Sabang sampai Merauke, saya percaya ada ribuan orang seperti Anda yang ingin tetap kuat, aktif, dan bahagia di usia emasnya. Selama 20 tahun menjadi dokter, saya belajar satu hal penting. Setiap tubuh punya cerita, dan setiap cerita membawa pelajaran. Ada pasien yang datang dalam kondisi berat tapi bisa bangkit dengan semangat luar biasa, dan ada pula yang tampak sehat dari luar tapi diam-diam ginjalnya menurun, karena kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Hari ini, saya akan membagikan kepada Anda apa yang sudah saya pelajari dari mereka, tentang bagaimana ginjal bekerja, bagaimana ia mulai melemah, tanda-tanda awal yang sering terlewat, serta kebiasaan kecil yang bisa menjadi penyebabnya. Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa membantu tubuh memperbaiki diri secara alami tanpa bergantung pada obat kimia. Jadi, tetap bersama saya sampai akhir video ini. Karena memahami tubuh bukan sekadar ilmu, tapi bentuk kasih kepada diri sendiri. Tubuh kita adalah sahabat paling setia yang kita miliki. Ia tidak pernah berbohong, hanya menunggu kita mau mendengarkannya. Tubuh kita sebenarnya selalu memberi tanda sebelum sakit datang. Namun karena gejalanya muncul pelan dan halus, banyak orang tidak menyadarinya. Padahal mengenali tanda-tanda awal ginjal melemah bisa menyelamatkan hidup kita dari kerusakan yang lebih berat. Mari kita pelajari satu persatu. Tanda pertama adalah sering buang air kecil di malam hari. Banyak orang mengira hal ini wajar karena faktor usia. Padahal, saat ginjal mulai melemah, kemampuan tubuh untuk menahan dan mengatur cairan terganggu. Akibatnya, cairan yang seharusnya dibuang di siang hari justru keluar di malam hari. Hasilnya, tidur jadi tidak nyenyak, sering terbangun, dan tubuh terasa lemas keesokan paginya. Jika hal ini terjadi terus-menerus selama 2 minggu atau lebih, sebaiknya jangan diabaikan. Coba perhatikan juga waktu dan jumlah minum air, hindari kopi dan teh setelah sore hari, dan bila perlu, lakukan pemeriksaan urin sederhana. Deteksi dini bisa menyelamatkan fungsi ginjal sebelum kerusakan menjadi permanen. Tanda kedua, urin terlihat berbusa atau keruh. Banyak orang menganggap ini hal sepele, padahal bisa menjadi sinyal penting. Ketika saringan halus di ginjal mulai rusak, sebagian protein dari darah bocor ke urin, menyebabkan busa yang tidak mudah hilang di permukaan air. Normalnya, protein seharusnya tetap berada di dalam darah. Jadi, bila urin tampak berbusa atau berwarna keruh terus-menerus, perbanyak minum air putih dan segera lakukan pemeriksaan urin mikroalbumin. Tes sederhana ini bisa mendeteksi kebocoran protein sejak dini. Tanda ketiga, tubuh mudah lelah tanpa sebab yang jelas. Banyak pasien lansia yang mengira rasa lelah itu hanya karena faktor usia. Padahal ginjal yang lemah tidak mampu lagi memproduksi cukup hormon eritropoietin, yaitu hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen dan muncullah rasa lemas, pusing, serta tidak bertenaga meski sudah cukup istirahat. Jika Anda sering merasa seperti ini, cobalah memperbaiki pola tidur, mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam dan kangkung, serta memeriksakan kadar hemoglobin untuk memastikan apakah penyebabnya berasal dari ginjal. Tanda keempat, pembengkakan di tubuh, terutama di kaki, pergelangan, atau wajah. Pembengkakan terjadi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh. Awalnya bengkak muncul ringan di sore hari dan hilang keesokan paginya, tetapi lama-kelamaan bisa menjadi permanen. Kadang sepatu terasa sempit atau cincin sulit dilepas. Ini tanda bahwa cairan sudah mulai tertahan di jaringan tubuh. Jika mulai sering terjadi, kurangi konsumsi garam, hindari makanan olahan, dan usahakan kaki diangkat 10-15 menit sebelum tidur agar sirkulasi darah lebih lancar. Tanda kelima, sulit tidur atau sering terbangun di malam hari.
Saat fungsi ginjal menurun, racun tubuh tidak lagi dibuang dengan sempurna. Zat-zat sisa ini beredar dalam darah dan memengaruhi sistem saraf, menyebabkan rasa gelisah, kram, atau gangguan tidur. Banyak pasien merasa ini hanya insomnia karena stres, padahal akar masalahnya bisa berasal dari ginjal. Untuk membantu tubuh beristirahat, biasakan tidur lebih awal, hindari makan berat menjelang tidur, dan ciptakan suasana kamar yang tenang dan sejuk. Tanda keenam, tekanan darah naik turun tanpa alasan yang jelas. Ginjal dan tekanan darah memiliki hubungan sangat erat. Ginjal membantu mengatur jumlah cairan dan kadar garam dalam tubuh, sementara tekanan darah memastikan ginjal mendapat aliran darah yang cukup untuk bekerja. Bila ginjal terganggu, keseimbangan ini rusak. Akibatnya tekanan darah bisa tiba-tiba melonjak atau turun drastis. Jika Anda merasa tekanan darah sering berubah padahal pola makan dan tidur sudah baik, periksakan fungsi ginjal Anda. Mengurangi garam, cukup minum air putih, dan mengelola stres sangat membantu menjaga stabilitas tekanan darah. Tanda ketujuh, nafsu makan menurun dan sering mual di pagi hari. Ketika ginjal tidak lagi mampu menyaring limbah dengan baik, zat sisa seperti urea menumpuk dalam darah. Akibatnya, makanan terasa pahit, muncul rasa logam di mulut, dan mual, terutama saat bangun tidur. Jika dibiarkan, tubuh bisa kekurangan nutrisi, berat badan turun, dan daya tahan melemah. Untuk membantu pemulihan, biasakan makan dalam porsi kecil tapi sering. Pilih makanan rebus yang ringan, dan hindari gorengan atau makanan berlemak. Tanda ke-8, kulit terasa gatal tanpa sebab yang jelas. Rasa gatal ini sering muncul di malam hari dan tidak disertai ruam. Biasanya disebabkan oleh penumpukan zat seperti fosfat dan urea di bawah kulit, akibat ginjal yang tidak berfungsi optimal. Banyak orang mengira ini alergi biasa, padahal bisa jadi sinyal gangguan ginjal. Bila rasa gatal muncul terus, periksakan kadar fosfat dan urea Anda, serta perbanyak minum air putih untuk membantu proses detoks alami tubuh. Tanda ke-9, napas terasa sesak dan kaki sering kram. Ketika ginjal mulai gagal mengatur keseimbangan cairan, kelebihan cairan bisa menumpuk di paru-paru dan menyebabkan sesak napas, terutama saat berbaring. Di waktu yang sama, ketidakseimbangan mineral seperti kalium dan natrium membuat otot mudah kram, terutama di malam hari. Banyak pasien mengira ini karena kurang olahraga, padahal bisa jadi tanda ginjal yang mulai lelah. Jika sering mengalami hal ini, lakukan pemeriksaan kadar elektrolit, kurangi garam, dan biasakan melakukan peregangan ringan sebelum tidur. Kesembilan tanda ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan sebagai pengingat. Tubuh selalu memberi sinyal sebelum benar-benar jatuh sakit. Hanya saja kita sering terlalu sibuk untuk mendengarnya. Rasa lelah, perubahan urin, bengkak, atau kram bukan sekadar keluhan, melainkan cara tubuh berbicara lembut kepada kita. Tolong perhatikan aku. Ginjal tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin kita hidup lebih pelan, lebih sadar, dan lebih lembut pada diri sendiri. Minumlah air putih dengan tenang, makanlah dengan sederhana, dan tidurlah sedikit lebih awal. Hal-hal kecil seperti ini sudah cukup untuk membuat ginjal beristirahat dan memperbaiki dirinya. Setelah kita mengenali tanda-tanda awal ginjal mulai melemah, sekarang mari kita pahami mengapa semua itu bisa terjadi. Banyak orang berpikir kerusakan ginjal datang tiba-tiba, padahal sebenarnya, ginjal melemah karena kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Kebiasaan yang tampak sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, pelan-pelan mengikis kekuatan organ ini. Penyebab pertama adalah kebiasaan kurang minum air putih. Ginjal butuh air untuk menyaring darah dan membuang racun. Ketika asupan air kurang, cairan dalam tubuh menjadi lebih kental, dan beban kerja ginjal meningkat. Bayangkan seperti saringan yang dipaksa bekerja dengan air yang terlalu sedikit, lama-lama pori-porinya tersumbat. Banyak orang terbiasa menunda minum karena sibuk, atau hanya minum ketika haus, padahal haus adalah tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Idealnya, kita minum sedikit demi sedikit tapi sering, bukan sekaligus banyak. Mulailah biasakan meneguk air putih setiap 2 jam sekali, walau hanya setengah gelas. Kebiasaan sederhana ini bisa menjadi hadiah besar untuk ginjal Anda. Penyebab kedua adalah terlalu banyak konsumsi garam dan makanan olahan. Garam berlebih membuat tubuh menahan air dan meningkatkan tekanan darah, 2 hal yang sangat membebani ginjal.
Banyak makanan sehari-hari kita yang diam-diam mengandung garam tinggi, seperti mie instan, kerupuk, saus, sarden, bahkan roti tawar. Karena itu, cobalah perlahan mengurangi rasa asin. Gantilah bumbu penyedap dengan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau daun salam. Ginjal akan berterima kasih atas setiap sendok garam yang berhasil Anda kurangi. Penyebab ketiga, terlalu sering menahan buang air kecil. Ini kebiasaan yang tampak sepele, tetapi berbahaya. Saat kita menahan buang air, urin yang seharusnya keluar tertahan di kandung kemih dan bisa menjadi sarang bakteri. Jika dibiarkan, infeksi bisa naik ke ginjal dan menyebabkan peradangan. Jadi mulai sekarang, jangan tunda ke toilet hanya karena sedang sibuk. Tubuh Anda lebih penting dari pekerjaan atau urusan apapun di luar sana. Penyebab keempat adalah konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Obat nyeri memang membantu saat kita sakit kepala, pegal, atau nyeri sendi. Namun jika dikonsumsi terus-menerus tanpa pengawasan dokter, obat ini bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal. Saya sering menemui pasien yang setiap hari minum obat nyeri karena rematik, tapi tidak tahu bahwa itu perlahan memperburuk kondisi ginjalnya. Jadi, jika Anda sering membutuhkan obat pereda nyeri, konsultasikan dengan dokter untuk mencari alternatif alami, seperti terapi panas, pijat lembut, atau olahraga ringan. Penyebab kelima, pola makan tinggi protein hewani dan rendah sayur. Saat tubuh mencerna daging merah, ikan, atau telur dalam jumlah besar, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang sisa metabolisme protein yang disebut urea. Bila ini terjadi terus, ginjal mudah kelelahan. Bukan berarti Anda tidak boleh makan daging, tapi imbangi dengan sayuran hijau, buah, dan air putih yang cukup. Penyebab keenam adalah kurang tidur dan stres berkepanjangan. Saat kita kurang tidur, tubuh gagal melakukan proses pemulihan alami. Hormon stres seperti kortisol meningkat, dan tekanan darah naik. Semua ini menambah beban kerja ginjal. Banyak orang mengira begadang hanya membuat lelah. Padahal di balik itu, organ-organ vital sedang berjuang untuk menyesuaikan diri. Jadi, tidur bukan kemewahan, tidur adalah kebutuhan yang menyembuhkan. Penyebab ketujuh, kadar gula darah yang tidak terkendali. Diabetes adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal di Indonesia. Ketika kadar gula terlalu tinggi, dinding pembuluh darah kecil di ginjal rusak dan kehilangan kemampuan untuk menyaring dengan baik. Akibatnya, protein bocor ke urin dan fungsi ginjal perlahan menurun. Karena itu, penting untuk menjaga pola makan, menghindari gula tambahan, dan rutin memeriksa kadar gula darah, terutama bagi Anda yang memiliki riwayat keluarga diabetes. Penyebab kedelapan, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Tekanan darah tinggi dan ginjal lemah adalah dua kondisi yang saling memengaruhi. Tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sementara ginjal yang rusak membuat tekanan darah semakin sulit dikendalikan. Karena itu, rutin memeriksa tekanan darah sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan tidur yang baik. Dan penyebab terakhir, jarang bergerak dan terlalu lama duduk. Aktivitas fisik membantu sirkulasi darah tetap lancar, menurunkan tekanan darah, dan menjaga metabolisme tubuh tetap seimbang. Duduk terlalu lama, entah di kantor, depan TV, atau di mobil, membuat ginjal bekerja dalam kondisi pasif, tanpa bantuan sirkulasi yang cukup. Cobalah berdiri atau berjalan ringan setiap 30 menit. Gerakan kecil bisa memberi efek besar untuk kesehatan ginjal. Kalau kita perhatikan baik-baik, semua penyebab ini bukan hal besar. Tidak ada yang datang dari luar tubuh. Semuanya berawal dari kebiasaan sehari-hari, dari cara kita makan, tidur, bekerja, dan berpikir. Artinya, kita sendiri memiliki kendali penuh untuk memperbaiki dan melindungi ginjal kita. Saya selalu mengatakan kepada pasien, ginjal tidak bisa bicara, tapi ia mengingat semua perlakuan kita. Jika kita memperlakukannya dengan lembut, ia akan bekerja dengan setia sampai usia kita lanjut. Tapi jika kita terus memaksanya bekerja keras tanpa henti, suatu hari ia akan menyerah, diam, dan berhenti. Karena itu, langkah pertama untuk menjaga ginjal bukanlah membeli obat mahal, tapi mengubah kebiasaan sederhana. Mulailah dari hal kecil, minum air lebih cukup, tidur lebih awal, dan belajar mendengarkan tubuh sendiri. Ketika tubuh mulai terasa segar, nafas lebih ringan, dan tidur lebih nyenyak,
itulah tanda ginjal Anda mulai tersenyum kembali.